Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Para samainang, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya, Kamis 30 Oktober 2025. Ayat harian kita hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Semua karena kasih karunia-Nya. Itulah yang menjadi tema renungan kita hari ini. Berikut ada sebuah ilustrasi yang boleh menjadi perenungan bagi kita untuk memahami firman Tuhan ini. Ada seorang gadis kecil yang merasa ketakutan karena tanpa sengaja telah merusak kebun milik kakeknya dengan mesin pemotong rumput. Malam itu dia tidak bisa tidur karena merasa bersalah dan memikirkan kemarahan sang kakek. Akan tetapi keesokan paginya dia menjumpai sang kakek dan menceritakan semuanya. Sang kakek kemudian menuntunnya keluar untuk melihat seberapa besar kerusakan yang diperbuatnya. Ternyata pagi itu salju turun sepanjang malam dan telah menutupi sebagian besar kebun sang kakek. Kamu lihat kebun ini? Apakah ini terlihat rusak bagimu? Tanya sang kakek. Kalau salju ini hilang, akan terlihat kerusakan kebun ini, jawab gadis kecil itu. Sehabis musim dingin, kita akan menanami kebun ini dengan bunga-bunga yang baru, ujar sang kakek sambil tersenyum. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ilustrasi di atas yang mau disampaikan adalah hidup kita sebenarnya sudah rusak karena dosa-dosa yang kita perbuat, seperti kebun itu. Tetapi Tuhan Yesus telah datang dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita sungguh percaya kepada Yesus, Sang kepenuhan Allah, dan telah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus kita dari kebinasaan. Inilah Injil itu. Injil Yohanes menyaksikan kepada kita, karena dari kepenuhannya melalui pribadi Yesus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Semua kasih karunia yang diterima berasal dari kepenuhan Yesus Kristus, yang merupakan sumber kemuliaan, kasih, hikmat, dan kuasa. Kepenuhan ini memberikan kelimpahan dan kebaikan yang tak terbatas. Karena dosa telah merusak hidup kita, kasih karunia ini sangat penting. Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib memberikan penebusan dosa yang menyelamatkan dan melayakkan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia, hari demi hari,
bulan demi bulan, tahun demi tahun, sepanjang hidup kita. Inilah kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Adapun kehidupan yang harus kita jalani, jalanilah bersama Yesus, bahwa kita menerima kasih karunia yang melimpah dari kepenuhan Yesus Kristus. Ini berarti kita menerima berkat dan anugerah demi anugerah yang tiada henti, yang bertujuan untuk menebus dosa kita dan memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kepenuhan Yesus dalam kasih karunia demi membuat setiap orang yang mempercayakan hidupnya menjadi kaya. Kaya akan kemurahan kasih karunia Allah. Inilah yang menuntun kita untuk selalu bersyukur dan memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati mengampuni, memberikan pertolongan kepada semua orang yang membutuhkan. Kemurahan hati Yesus janganlah membuat kita lupa diri. Semua berpusat pada Yesus, Allah yang hadir melaluinya, firman-Nya yang menjadi daging, Allah yang mau mewujudkan relasi secara utuh dengan manusia, meski salib adalah resikonya. Kata kuncinya adalah kehadiran Allah secara penuh di dalam Yesus Kristus. Karena itu janganlah pernah berpikir bahwa Allah sudah tidak mengasihi kita. Hidup memang bisa memperadabkan kita dengan berbagai persoalan, kesulitan, dan masalah. Namun percayalah bahwa Allah sudah dan terus-menerus mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Karena segala sesuatu yang kita miliki berasal dari anugerah-Nya. Kita tidak boleh sombong dan angkuh. Kita harus bersyukur atas semua berkat yang diberikan. Kita diajak untuk tidak menyimpan kasih karunia ini untuk diri sendiri, melainkan meneruskannya kepada orang lain sebagai pembawa pesan kasih. Kita harus terus berbagi kasih yang telah kita terima sesama kita. Kita harus bersyukur atas setiap anugerah yang diberikan Allah dalam bentuk apapun dan meresponnya dengan kesetiaan serta hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kasih karunia yang kami peroleh dari Tuhan boleh membuat kami bersyukur dan boleh menjadikan kami bagian daripada anugerah-Mu. Biarlah kasih karunia itu yang menuntun kami ke dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki, berbuat demi kasih yang sudah kami terima. Ampuni dosa kesalahan kami, hapuskan Bapa dari segala perbuatan kami yang tidak sesuai di dalam kehidupan kami, agar itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk terus mendapat kasih karunia-Mu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.